Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam dunia ini, maka kita tidak luput daripada kritikan orang atau celaan orang tentang iman Kristen. Disitulah saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa memberikan penjelasan, sehingga orang-orang yang mungkin mengkritik atau mencela iman Kristen, setidaknya mereka pernah mendengar penjelasan yang benar tentang iman Kristen. Sudahkah saudara memiliki pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara sanggup menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari dunia ini? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah orang percaya harus membela imannya dengan menggunakan kekerasan atau dengan menyakiti orang lain? Saudara, sama sekali tidak boleh. Karena Tuhan tidak mengajarkan orang Kristen harus berbuat seperti itu. Jadi sebenarnya bagaimanakah kita sebagai orang percaya perlu memberikan pembelaan iman kita? Saudara, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16 berkata begini, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu." Saudara, pembelaan iman Kristen bersifat menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain boleh dapat mendengar kabar baik. Dan di dalam anugerah Tuhan, banyak yang boleh mengenal kasih Tuhan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 18, ayat 15-18 dan 25-27. Simon Petrus dan seorang murid lainnya mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Ayat 25. Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula. Dan ketika itu, berkokoklah ayam. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah peristiwa di mana Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan. Simon Petrus seorang yang begitu berani ketika mengikuti Yesus. Dia seakan-akan menjadi seorang pemimpin dari seluruh murid-murid Tuhan Yesus. Namun mengapa dia bisa menyangkal Tuhan? Bukankah Tuhan Yesus sudah memperingati dia? Dan Tuhan Yesus juga sudah mendoakan dia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk bersaksi tentang Kristus dan tidak menyangkal dia di hadapan orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu.
Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Simon Petrus, dia mengikuti apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Dan dia bisa mengikuti karena dia diajak oleh salah seorang murid Tuhan Yesus yang tidak disebut namanya. Kemungkinan besar dia adalah Yohanes. Dan murid ini mengenal imam besar. Sehingga murid ini dengan leluasa bergerak di pelataran daripada imam besar. Tetapi Petrus tidak. Saudara, ketika Petrus berada berdiam di sana, di situ ada orang-orang yang berdiam bersama dengan dia. Dan di antaranya adalah hamba perempuan. Dan hamba perempuan itu bertanya kepada Petrus bahwa, "Bukankah engkau murid daripada Tuhan Yesus?" Saudara, Petrus langsung menyangkal, bukan. Saudara, beberapa kali Petrus menyangkal dia tidak mengenal Yesus. Saudara, bukankah hal ini hal yang menyedihkan? Tuhan ingin sebagai orang percaya kita tidak menyangkal dia, tetapi bersaksi tentang dia. Tapi Petrus menyangkal bahwa dia pernah mengenal Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang bertanya kepada saudara, "Apakah saudara orang Kristen?" Apakah jawab saudara? Saudara, itulah kesempatan bagaimana kita bersaksi tentang Kristus melalui pertanyaan mula-mula dari orang lain. Kita tidak menyangkal dia, namun kita mengakui saya orang Kristen. Dan kita boleh menceritakan akan kasih Tuhan kepada orang lain. Mungkin saudara akan bertanya kepada dia, "Apakah engkau tahu tentang kekristenan?" Mungkin dia menjawab, "Saya tahu, saya dengar dari sana-sini." Mungkin kita bertanya kembali, "Menurut kamu, apakah itu kekristenan?" Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika orang bertanya, "Apakah engkau orang Kristen?" Saudara, itu adalah pintu terbuka supaya kita boleh menyaksikan akan Kristus yang hidup itu. Mengapa? Karena seringkali dunia menyerongkan berita tentang Injil. Sehingga banyak orang yang tidak mengenal Injil yang sesungguhnya. Saudara dan saya harus menjadi mercusuar Injil. Ketika orang bertanya, Tuhan berkata, "Jangan menyangkali aku, tetapi bersaksi tentang aku." Saudara akan menyaksikan bagaimana kuasa daripada Roh Kudus bekerja melalui kesaksian kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, saudara, takut adalah hal yang wajar terjadi di dalam kehidupan kita. Namun saudara, sebagai orang percaya, marilah kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinga dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula. Dan ketika itu berkokoklah ayam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus mengalami ketakutan yang sangat besar melihat peristiwa Yesus ditangkap. Dan apa yang dia lihat itu mempengaruhi dia. Sehingga apa yang dia lihat membuat dia lupa apa yang Yesus pernah katakan kepada dia. Bahwa Yesus mendoakan dia. Bahwa Yesus tidak membiarkan dia. Jika engkau kuat, kuatkanlah saudara-saudara. Artinya apa, saudara? Artinya saudara-saudara, apa yang ditanya itu
Bisa saja ancaman. Namun ancaman itu tidak sanggup menembus daripada perlindungan Tuhan Yesus. Ketika Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu. Dan disitulah saudara-saudara terbukti. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, ayam itu berkokok, saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di situ membuktikan akan pengendalian Tuhan Yesus atas segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu dapat terjadi tanpa seizin Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketakutan adalah hal yang wajar dihadapi oleh setiap orang. Namun sebagai orang percaya mengenal Yesus Kristus melalui Injil, saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita. Jikalau Dia izinkan, Dia tahu apa yang Dia mau perbuat. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita dengan sukacita melayani Dia, menghadapi apa yang kita hadapi, karena bersama dengan Dia, saudara-saudara, kita cakap menanggung segala sesuatu yang mungkin kita hadapi dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami termasuk orang-orang rentan, bisa seperti Petrus. Namun Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh menyadari akan panggilan Tuhan untuk kami bersaksi. Ketika ancaman itu datang, biarlah kami dikenal sebagai orang yang menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain, bukan menyangkali iman kami. Tetapi Tuhan, kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Memberikan kami kekuatan iman pada saat-saat yang sangat sulit. Dan menyatakan kuasa dan kasih-Mu pada saat-saat kami sangat lemah, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, karena sebagaimana Engkau mendoakan Petrus, Engkau juga mendoakan kami sebagai imam besar di surga. Sehingga hidup kami dipelihara dan dilindungi oleh Engkau. Dan terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.